warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya Maya Yuliana akan menemani Anda dalam acara Bincang Ramadan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang ustazah pemerhati generasi. Beliau adalah Ustazah Ruru Anjar. Ya, baiklah, langsung tidak perlu berlama-lama, kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah Ustazah baik ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang selamatkan keluarga dari api neraka ya. Nah, tema kita ini cukup menarik ya Ustazah ya. Tapi ada pertanyaan nih di balik temanya ya. Maka apa nih kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka? Itu kenapa? Ada alasan apa Ustazah? Silahkan Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulullah. Baik sahabat muslimah, terkait dengan tema kita ya dan pertanyaan Mbak Maya tadi, bahwa kita harus menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka, itu semata-mata Mbak Maya dan sahabat muslimah adalah perintah dari Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita selaku manusia untuk terhindar dari api neraka. Dan itu Allah firmankan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi dari ayat itu Mbak Maya dan sahabat muslimah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang meyakini adanya Allah dan juga adanya aturan-aturan Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar, agar jagalah dirimu, jagalah keluargamu, bentengi dirimu, bentengi keluargamu, lindungilah dari apa? Dari nar, dari api neraka. Kenapa? Nah, Allah gambarkan di dalam ayat ini, itu api neraka adalah sebuah tempat yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya. Jadi manusia itu adalah bahan bakarnya, kan ya. Kalau misalnya kita memasak atau pakai kayu bakar kan kayunya gitu jadi bahan bakarnya, atau pakai minyaknya atau solarnya misalnya atau apa gitu ya, bahan-bahannya menjadi alat membakarnya. Dan itu di api neraka manusia gitu, bisa dibayangkan ya sahabat muslimah, manusia itu yang menjadi bahan bakar. Dan juga batu itu kalau dipanaskan itu luar biasa, panas sekali. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan di tempat yang seperti itu panas, yang paling ringannya itu aja pada saat kita meletakkan kaki kita di sana, itu panasnya itu sampai membuat otak kita mendidih gitu. Bisa dibayangkan ya, Masya Allah. Mendidih itu kan paling 100 derajat gitu ya Mbak Maya ya gitu. Jadi itu mendidih sampai ke otak gitu. Alhamdulillah ya, makanya kita jangan sampai gitu ya sahabat muslimah bisa merasakan tempat yang sebegitu ngerinya gitu. Dan apalagi di sana dikatakan oleh Allah, alaiha malaikah, ada malaikat-malaikat. Yang ngapain mereka di sana gitu Mbak Maya? Ya. Malaikat-malaikat itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras. Mereka memang diciptakan oleh Allah dengan watak yang seperti itu gitu, kasar dan keras. Dan mereka itu tidak durhaka kepada Allah. Mereka tidak mendurhakai segala perintah Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Tugas mereka di sana adalah untuk menjaga manusia-manusia ada dalam neraka itu untuk menerima azab dari Allah gitu ya. Jadi ini sesuatu yang bisa kita bayangkan. Jadi kita kalau ibaratnya gitu ya, manusia yang ada di dalam neraka itu ingin melarikan diri itu ya ada yang menjaga gitu ya. Bahkan digambarkan juga di situ malaikatnya bertubuh sangat besar gitu ya.
dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk melaksanakan siksaan-siksaan itu kepada manusia. Dan juga malaikat-malaikat ini itu dikabarkan oleh juga dalam beberapa riwayat, mereka adalah malaikat-malaikat yang tidak segan untuk menyiksa manusia-manusia yang dalam sana. Mereka bahkan menikmati gitu ya, manusia-manusia yang disiksa, diazab di neraka tadi gitu. Jadi pada saat manusia-manusia di sana yang sudah mengalami panas yang sangat mendidih tadi, dengan mungkin api yang menyala-nyala, ingin meminta pertolongan kepada para malaikat, itu tidak akan kemudian diberikan pertolongan oleh malaikat-malaikat di sana, karena memang malaikat-malaikat dikabarkan sebagai malaikat jabaniyah gitu ya. Itu adalah memang makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga manusia-manusia yang ada dalam api neraka itu, dengan penjagaan yang memang penjagaan yang tidak akan terlalaikan gitu. Ya, jadi itu, dan mereka melakukan itu semuanya adalah karena perintah Allah. Seperti itu. Jadi di sana itu memang selain bahan bakarnya itu manusia dengan batu, ternyata memang ada malaikat yang benar-benar taat sama Allah ya. Jadi kejamnya mereka itu karena taat ya Ustazah ya. Jadi benar-benar di neraka itu istilahnya kita nggak bisa lolos dari neraka ya. Baiklah Ustazah, sebenarnya kita perbincangan kita cukup hangat ya, tapi kita akan break dulu sejenak ya Ustazah ya. Baiklah sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita akan jeda sebentar, tetap di Bincang Ramadan. Kembali lagi bersama saya Maya Yuliana dalam acara Bincang Ramadan. Baiklah, kita akan lanjut obrolan kita ya. Baiklah Ustazah, tadi kan kita sudah membahas nih tentang alasan kenapa kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka ya. Nah, terus sebenarnya kita makna dari mencegah ya, ataupun kita itu mau mencegah keluarga kita dari sifat api neraka itu seperti apa itu? Bagaimana caranya Ustazah? Baik, Maya dan sahabat muslimah. Jadi dengan gambaran dari ayat yang di dalam Al-Quran tadi gitu, bahwa neraka itu sedemikian gitu ya kondisinya, maka tentu kita kan diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita gitu. Nah, jadi makna menyelamatkan atau menjaga diri kita dan keluarga kita itu seperti dijelaskan salah satunya kitab oleh Imam Al-Qurtubi gitu ya. Jadi di sana menjaga atau menyelamatkan itu adalah dengan menjaga diri kita itu dalam ketaatan. Jadi kita itu supaya tidak berada di dalam kondisi yang mengerikan tadi, itu adalah bagaimana kita itu berusaha taat kepada Allah gitu ya. Nah, jadi juga dikatakan sebagian mufasir itu dengan melakukan zikir, melakukan doa gitu ya. Tetapi zikir di sini bermakna itu bukan sekedar lirik gitu ya, Maya, tetapi setelah dengan mengingat Allah gitu. Mengingat Allah di setiap saat, di setiap kesempatan, di setiap waktu, di setiap tempat gitu. Mengingatnya ini juga bukan sekedar ingat ya, tetapi mengingat ini adalah bagaimana kemudian kita harus terikat dengan hukum syariat, terikat dengan semua aturan Allah. Kita harus tunduk dengan apa yang diberitakan Allah kepada kita gitu. Jadi maknanya itu seperti tadi, bahwa dengan kita mengingat Allah dan juga melaksanakan perintah Allah dalam ketaatan dan juga dengan doa. Nah, doa di sini tentu kita menginginkan agar diri kita juga anak-anak kita gitu ya, itu kan terselamatkan. Artinya mereka kita arahkan gitu ya untuk menjadi keluarga itu keluarga yang bertakwa, anak-anak yang solih gitu ya, seperti kita mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu contoh ya doanya. Kita menginginkan agar anak-anak kita itu semuanya menjadi anak yang bertakwa. Itu adalah salah satu cara ya, menjadi cara agar bisa tercegah dari api neraka gitu ya. Nah, kemudian juga Mbak Maya, Sayyidina Ali mengatakan bahwa dalam rangka mencegah dan juga menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu adalah dengan melakukan amal perbuatan. Amal perbuatan di sini adalah dengan sama seperti yang disampaikan tadi oleh Imam Qurtubi ya, itu adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan menjauhi kemaksiatan, kemudian juga dengan melakukan intinya itu adalah dengan ihsanul amal atau amal yang terbaik ya, sahabat muslimah.
Jadi amal yang terbaik atau ihsanul amal itu memiliki 2 syarat ya, Mbak Maya. Yang pertama itu sahabat muslimah adalah diniatkan hanya karena Allah, dan yang kedua itu adalah sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat. Jadi tidak boleh kalau misalnya kita salah satunya jadi tidak kita laksanakan, harus dua-duanya gitu. Nah untuk itu makanya sahabat muslimah di sini Sayyidina Ali mengatakan agar kita itu amal perbuatannya itu sesuai dengan aturan Allah. Nah, tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Karena artinya pada saat kita melanggar aturan-aturan Allah tadi, yang tadi itu dalam rangka untuk mencegah diri kita dari api neraka, kita lakukan kemaksiatan, kita lakukan keharuman, kita tidak menjaga pandangan misalnya, kita masih melakukan riba misalnya, kita tidak menutup aurat dengan sempurna misalnya, atau hal-hal yang lain gitu ya, yang kemudian kita banyak kasus-kasus ya, kalau misalnya kita melihat fakta-fakta yang ada, banyak yang mahasiswa-mahasiswa yang kita dengar gitu ya, sahabat muslimah, ada yang tiba-tiba hamil di luar nikah misalnya gitu ya, atau kekerasan-kekerasan yang memang itu diakibatkan oleh banyak hal yang memang tidak seharusnya dilakukan, misalnya seperti itu. Nah itu adalah hal-hal yang kemudian harus kita cermati. Kalau seandainya itu tidak sesuai, memang ya tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, dan kemudian kita sendiri banyak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, maka sesungguhnya Mbak Maya dan sahabat muslimah, kita menghalalkan diri kita dan keluarga kita itu untuk diazab. Ya, nauzubillah, kalau seandainya kita sampai melakukan hal-hal yang di luar aturan syariat itu, maka kita tulis saja nauzubillah ya, kalau sampai kemudian berhadapan dengan malaikat-malaikat yang keras tadi, yang tidak akan memberikan ampunan karena memang itu adalah perintah Allah kepadanya gitu. Sehingga itulah gitu. Kita harus betul-betul belajar, artinya kita harus thalabul ilmi. Apa sih mana yang seharusnya itu boleh kita lakukan, mana yang halal, mana yang haram, itu kan harus diketahui gitu ya. Dan juga kepada anak-anak itu tanggung jawab yang terutama itu adalah dari orang tuanya. Orang tua berperan penting dalam menjaga anak-anaknya, maka anak-anak dan orang tua harus dalam satu frekuensi, yaitu ketaatan kepada Allah. Jadi harus kerjasama juga ya antara orang tua dan anak-anak juga gitu ya. Jadi memang kita itu juga nggak bisa ya menghindari api neraka itu hanya sendiri ya, benar-benar harus bersama keluarga juga ya Ustazah ya. Dan baiklah sahabat muslimah dimanapun anda berada, kita akan melanjutkan ya pembahasan kita setelah jeda iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Ramadan. Kembali lagi bersama kita masih di acara Bincang Ramadan. Ya, kita lanjutkan ya obrolan kita tadi. Baiklah Ustazah, tadi kan sudah membahas ya kenapa kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka ya. Terus selanjutnya makna ataupun cara mencegahnya ya, itu seperti apa sudah dijelaskan. Ya memang harus ada kerjasama antara orang tua dan anak-anak ya. Tapi sebenarnya lebih spesifiknya itu seperti apa nih cara kerjasamanya agar kita itu benar-benar bisa terhindar dari api neraka. Baik Mbak Maya dan sahabat muslimah, jadi pada saat orang tua itu memegang peranan yang penting ya di dalam keluarga, ayah, ibu gitu, terhadap anak-anaknya, maka memang betul bahwa memang perlu ada kerjasama. Nah untuk membangun kerjasama atau sinergi ini, maka yang pertama yang harus dilakukan itu adalah bagi orang tua itu memperbaiki dirinya dulu gitu. Jadi orang tua itu harus menjadi pribadi yang kemudian meningkatkan kualitas keimanannya, meningkatkan ketaatannya juga kepada Allah gitu. Karena pada saat orang tua itu juga menunjukkan hal itu, anak akan punya contoh kan gitu ya. Ada yang terdekatnya gitu ya. Contohnya seperti apa sih gitu, ayahnya seperti apa, ibunya seperti apa gitu. Nah karena hal ini nih sangat penting gitu ya, pada saat kesolehan orang tua itu tampak, maka itu akan berpengaruh juga terhadap kesolehan anak-anaknya gitu ya, sahabat muslimah. Nah ini juga sebenarnya selaras ya dengan ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Jadi situ dikatakan bahwa setiap diri kalian itu adalah pemimpin ya. Bagi orang tua ini kalau konteksnya keluarga, maka orang tua terutama adalah ayah adalah pemimpin. Bagi siapa? Bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, istrinya gitu ya. Dan kemudian juga dalam setiap diri kalian itu akan diminta pertanggungjawaban, mas'ulun ya, pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya atau atas apa yang dipandunya gitu ya, atas apa yang dididiknya gitu. Nah maka dalam konteks seperti ini
orang tua itu harus bersungguh-sungguh gitu ya, bersungguh-sungguh untuk mengajak anaknya, mendidik anaknya dalam kebenaran, mengajak anaknya untuk sholat tepat waktu, misalnya, kemudian tadarus Al-Quran, misalnya, apalagi di bulan Ramadan ya, ini kan momen yang sangat tepat sekali gitu untuk membangun kesadaran ruhiyah atau ibadah-ibadah yang memang bisa untuk meningkatkan ketakwaan itu dari orang tuanya dan juga anak-anak. Ini akan bisa terjalin gitu kan, kerjasama tadi dan sinergi tadi gitu. Nah, apalagi yang paling penting tadi dari Haris tadi itu untuk bisa menciptakan juga perbaikan-perbaikan itu adalah dengan kan perbaikan keluarga ya, selain memperbaiki diri sendiri kan juga memperbaiki keluarga dan anaknya tadi kan. Nah, salah satu poinnya dari hadis tadi, kalau misalnya kita melihatnya juga secara umum, konteks pemimpin secara umum, maka yang paling penting juga itu adalah bagaimana agar ketaatan itu sampai kepada tingkat masyarakat, bahkan sampai ke tingkat negara gitu. Kalau misalnya kita mengharapkannya bisa seperti itu, karena apa? Dengan kondisi demikian, itu akan memudahkan sebenarnya bagi orang tua juga untuk mendidik anaknya. Karena bisa dibayangkan ya Mbak sekarang, bagaimana kita lihat dengan mungkin memang gadget bisa punya dampak positif, tetapi juga ternyata banyak dampak negatif yang kemudian dibawa gitu kan ya. Kalau misalnya kita lihat banyak sekali kasus ya sahabat muslimah gitu kita lihat di pemberitaan gitu. Nah itu akses ya, mohon maaf gitu ya untuk kita lihat anak-anak SD misalnya gitu ya, yang masih kecil-kecil sudah pacaran misalnya kayak gitu ya. Nah itu juga itu bisa jadi mereka belajar dari tontonan-tontonan yang justru mereka jadikan tuntunan gitu. Tetapi kalau kemudian sampai ke semua aspek itu diatur gitu ya, sampai pemimpin tadi itu memiliki kemampuan untuk bisa memimpin atau menjaga juga rakyatnya, menjaga orang-orang yang ada di dalam wilayah yang dipimpinnya itu dengan ketaatan kepada Allah, ini maka kan sinerginya akan lebih luar biasa lagi gitu ya Mbak Maya. Jadi orang tua juga akan lebih terbantu pada saat keluarga ini juga didukung oleh masyarakat yang saling mengingatkan gitu ya. Jadi dengan masyarakat yang saling mengingatkan, maka itu akan lebih mudah gitu ya bagi keluarga untuk bisa menjaga anak-anaknya, juga menjaga dirinya itu dalam ketaatan kepada Allah gitu. Apalagi memang ternyata Mbak Maya, anak itu punya hak terhadap orang tuanya, yang merupakan kewajiban dari orang tuanya. Nah itu yang pertama itu adalah dengan diberikan nama yang baik misalnya kayak gitu. Dan juga kemudian diajarkan Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran, dan juga tentang bagaimana pemahaman-pemahaman tentang Islam. Itu adalah bentuk haknya anak gitu kepada orang tuanya, sehingga orang tua itu harus memberikan hal itu kepada anak. Dan juga orang tua juga punya hak juga kepada anak gitu ya, yaitu apabila anak-anak itu ternyata mereka tidak taat ya, atau mungkin tidak disiplin dalam melaksanakan ketaatan, itu diperbolehkan ya sama hukum syariat untuk boleh menghukum anak gitu ya, atau memukul anak itu, tapi dengan sesuai aturan gitu, tidak boleh yang menyakiti atau di tempat-tempat yang tertentu gitu. Nah dari sini ya Mbak Maya, jadi kita harus mengetahui pula gitu ya, bahwa apa yang Allah perintahkan ini semata-mata itu karena Allah itu punya janji yang besar kepada kita selaku manusia, yaitu apa? Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 133 yang dikatakan bahwa bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sahabat muslimah, jangan lupakan ya bahwa kesempatan khususnya di momen Ramadan ini kita bersama-sama berlomba-lomba dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah, agar kita bisa mencegah diri kita dan keluarga kita dari api neraka dan menyambut seruan Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan tentu saja kita tidak ingin sendirian ya, kita ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bisa dalam ketaatan kepada Allah. Ini seperti itu Mbak Maya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dari materi kita ini sebenarnya banyak ya ilmu yang bisa kita dapatkan agar bisa membentengi anak-anak kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Baiklah, terima kasih Ustazah ya telah meluangkan waktunya untuk membagi ilmunya untuk kita semua. Baiklah, terima kasih juga untuk sahabat muslimah yang telah menyaksikan saya dan Ustazah Ruru Anjar dalam acara Bincang Ramadan. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.